Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Al-Aziz. Pada kesempatan kali ini, oh ini awalnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Al-Aziz. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan sistem operasi. Yang pertama itu dan pengertiannya atau biasa disingkat OS adalah sistem software yang melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras. Dan fungsi dasar sistem di dalam komputer bekerja untuk menjalankan perangkat lunak, seperti apa atau program yang terinstal di dalamnya. Melalui sistem operasi, sebuah komputer bisa dijalankan oleh manusia. Secara umum, sistem operasi adalah software pertama yang diinstal pada memori komputer setelah proses booting, sementara program atau aplikasi lainnya baru bisa diinstal. Jika sistem operasi sudah terpasang, layanan inti sebuah OS adalah memberi tampilan antarmuka pengguna atau user interface, memberikan akses ke disk, manajemen, ruang penyimpanan, penjadwalan tugas. Tanpa adanya sistem operasi, sebuah komputer hanya akan menyala tanpa bisa diberi perintah yang beragam. Maksudnya seperti ini. Contohnya aja, jika kita ingin membeli sebuah laptop yang belum diinstal operasi sistemnya atau OS-nya, hal yang bisa kita lakukan tuh cuma menghidupkan mematikannya aja tanpa bisa menyalakannya itu. Berikutnya ada fungsi dari sistem operasi, yang mana sistem operasi ini memiliki fungsi yang paling inti dari sebuah komputer. Fungsi inti inilah yang akan menginteraksikan seluruh sumber daya yang ada dalam komputer, mulai dari hardware hingga software. Berikut fungsi yang pertama, yaitu ada manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan sebagainya. 2. Ada tampilan antarmuka atau interface. Maksudnya ini memberikan tampilan antarmuka yang mudah untuk dipahami, sehingga kita tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer. 3. Ada koordinasi. Koordinasi sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari berbagai perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. OS juga mengatur setiap kegiatan yang berhubungan dengan perangkat keras yang terhubung. Berikutnya ada pelindung file. Sebuah file sistem Berikutnya yang keempat ada pelindung file. Sebuah file sistem yang mengalami kerusakan atau hilang dapat dipastikan bahwa komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebuah aplikasi. Jika ada file error, aplikasi tersebut akan berjalan tidak normal. Melindungi file-file tersebut dengan membatasi akses dan melakukan perubahan. Nah, yang kelima ada fungsinya, yaitu sebagai penerjemah. Maksudnya ini, di sini itu sistem operasi sebagai penghubung antara komputer dan manusia. Komputer beroperasi dengan bahasa pemrograman yang sangat rumit. 100 tahun lalu ini hadir sebagai penerjemah, sehingga pengguna dapat mengoperasi komputer dengan mudah. Berikut ada saat ini itu ada jenis-jenis sistem operasi yang didesain
dan diperuntukkan untuk keperluan desktop. Dan untuk mobile seperti tablet atau smartphone, yang pertama kita masuk ke jenis-jenis yang ada untuk desktop. Yang pertama itu ada Microsoft DOS. Microsoft DOS. Ini merupakan generasi pertama sistem operasi besutan dari Microsoft. Operasi sistem atau Microsoft OS ini banyak digunakan oleh komputer dari IBM PC, dan pada tahun 1981 sistem operasi ini masih berupa tulisan tanpa adanya gambar, yang sekarang dikenal dengan istilah command prompt. Yang kedua ada Windows. OS Windows adalah penerus dari Microsoft dengan tampilan yang sudah memiliki gambar atau grafik user interface. Dengan tampilan grafik tersebut, pengguna akan jauh lebih mudah dalam mengoperasikan komputer. Yang ketiga ada Macintosh. Ada Macintosh atau macOS adalah sistem operasi yang dibuat eksklusif hanya untuk perangkat Apple. Saja, mulai dikembangkan pada tahun 1984 untuk proyek bernama Lisa yang tidak lain adalah nama putri kandung pendiri Apple, Steve Jobs. Sama seperti Windows Mac. Jika telah mengeluarkan beberapa versi hingga saat ini. Yang keempat adalah Linux. Linux Windows merupakan sistem operasi yang bersifat open source, artinya pengguna bebas untuk menggunakan sistem operasi ini sesuai dengan kebutuhannya. Tentu, hal ini menjadi favorit bagi para pengembang mandiri dengan mereka bisa mengubah dan menambah atau mengurangi sistem di dalamnya. Dan yang terakhir untuk desktop ada Unix. Hampir sama dengan sistem operasi pada DOS, operasi sistem ini merupakan operasi sistem lawas, memiliki beberapa versi yang sempat dirilis secara gratis. Operasi sistem ini juga terbilang cukup aman dan susah terkena virus. Meski begitu, Unix sudah memulai ditinggalkan dan belum mampu menandingi kelebihan dari operasi sistem lainnya. Berikut ada jenis-jenis sistem operasi untuk mobile. Untuk versi mobile phone, berbagai sistem operasi pernah dirilis dan hanya beberapa yang masih bertahan hingga saat ini. Yang pertama itu ada Android. Android ini digunakan oleh sebagian besar smartphone yang ada di pasaran. Awalnya OS ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Android Inc. yang akhirnya dibeli oleh Google. Ciri utama dari Android yaitu pemberian nama OS 9 nama di desktop versi terbarunya. Sistem operasi ini merupakan pengembangan dari Linux. Android muncul dengan versi 1.0 tanpa adanya embel-embel nama. Embel-embel nama makanan di belakang versi selanjutnya. Versi selanjutnya adalah 1.5 dan mulai menggunakan nama kakek sebagai nama versi hingga akhirnya. Yang terakhir adalah Android 10, yaitu pada tahun 2019. Yang sudah jauh berkembang dengan berbagai fitur di dalamnya. Yang kedua ada iOS. Sebelum ada Android Apple, lebih dulu perkenalkan sistem operasi untuk perangkat mobilnya bernama iOS. Jika Macintosh adalah OS untuk perangkat komputer milik Apple, iOS hadir khusus untuk perangkat mobil. Mereka seperti iPhone dan iPad. Perkembangan selanjutnya OS ini juga dijalankan pada perangkat Apple TV. Yang ketiga ada Symbian. Kita pernah menggunakan voucher genggam pada tahun sebelumnya. Merek-merek HP teknologi share kita pasti akan menjumpai
nama-nama besar seperti Nokia, Sony Ericsson, dan Siemens. Merek-merek besar tersebut menggunakan sistem operasi yang Symbian di dalamnya. Dan keempat ada Windows Phone. Windows Phone adalah atau yang sebelumnya disebut model merupakan sistem operasi yang dikembangkan Microsoft untuk dijalankan pada perangkat smartphone. Nokia tempat menggunakan OS ini namun tidak terlalu berhasil karena dominasi Android dan iOS yang kian tak terbendung hingga kini. Yang kelima ada BlackBerry OS. Sama dengan Apple, BlackBerry hadir BlackBerry ini adalah salah satu perangkat yang sangat populer. Bisa dikatakan menjadi perangkat peralihan antara model seluler lama yang pada era Nokia dengan ponsel terbaru milik Samsung. OS BlackBerry juga sempat disematkan pada ponsel tersebut. Mereka berteknologi touchscreen, mampu memberikan alternatif pilihan bagi dunia justru makin terpuruk dengan perkembangan ponsel Android. Konsumen sudah terlalu nyaman dengan berbagai fitur dan aplikasi yang disediakan oleh Android dan Play Store. Itulah tadi pembahasan mengenai pengertian sistem operasi beserta fungsi dan jenisnya. Segera masih banyak yang belum disebutkan. Baiklah, mungkin sekiranya segini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.